Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Baiklah, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Alhamdulillah. Baiklah, kita absen terlebih dahulu ya. Di lokal ini ada berapa siswa dan siswinya? Oh, ada 26 ya. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Sangat baik sekali hadir semua. Tolong ya kehadirannya dipertahankan karena beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan ujian. Jadi agar kalian tidak tertinggal mata pelajaran, sebaiknya kalian hadir terus ya. Baiklah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat menjelaskan apa itu jaringan meristem, jaringan dasar, jaringan pelindung, dan juga dapat menyebutkan ciri-ciri jaringan dasar, pembagian jaringan dasar, dan juga dapat mengetahui pembagian jaringan penguat dan pembagian jaringan pengangkut, serta mengetahui proses pengangkutan ekstravaskular dan pengangkutan intravaskular. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan struktur yang sama, serta melaksanakan tugas tertentu. Itulah yang disebut dengan jaringan. Dan jaringan berdasarkan struktur dan bentuk selnya, jaringan diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem atau embrional adalah sebuah jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan meristem berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama meristem primer dan yang kedua meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah sebuah jaringan yang telah berhenti membelah dan telah mengalami proses diferensiasi. Berdasarkan fungsinya, jaringan dasar dibedakan menjadi empat, yaitu yang pertama jaringan pelindung, yang kedua jaringan dasar, yang ketiga jaringan penguat, dan yang keempat jaringan pengangkut. Baiklah, selanjutnya pengangkutan pada tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam cara pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan pengangkutan intravaskular. Proses pengangkutan ekstravaskular. Pengangkutan ekstravaskular adalah proses pengangkutan yang terjadi di luar pembuluh angkut. Pengangkutan ekstravaskular dapat terjadi dengan dua macam cara, yaitu simplas dan opoplas. Proses pengangkutan intravaskular. Pengangkutan intravaskular adalah proses pengangkutan zat dari berkas pembuluh atau silem atau pembuluh tapis atau floem. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini adalah jaringan tumbuhan. Di sini Ibu sudah ada menyediakan video untuk kalian tonton nanti. Tolong ya nanti videonya dipahami dan dimengerti apa isi dari video ini, karena nanti setelah video ini selesai diputar, Ibu akan menanyakan kepada kalian mengenai materi yang ada pada video ini dan materi yang sedang kita pelajari hari ini. Silahkan disimak dulu ya video yang berikut ini. Kita semua tahu bahwa tanaman juga makhluk hidup seperti kita. Mereka bernapas, membuat makanan, dan memiliki pertumbuhan tak terbatas sepanjang hidup. Jadi bagaimana tumbuhan melakukan semua fungsi-fungsi ini?
Tanaman terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi ini. Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tanaman ditandai dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. Ada 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tumbuh-tumbuhan ialah meristem lateral. Terletak pada posisi samping batang atau akar. Lalu bagaimana daun dan cabang tumbuh? Ini adalah meristem interkalar yang memfasilitasi pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput, meristem interkalar menumbuhkan bagian yang dimakan oleh hewan herbivora. Jaringan ini terletak di dasar not, ruas, dan pada basis daun. Sekarang kita tahu bagaimana tanaman mengembangkan akar, batang, daun, dan cabang. Selanjutnya, mari kita cari tahu jenis jaringan yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan mendukung. Ini adalah jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan penyokong bagi tanaman. Jaringan permanen tidak lain ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Disebut jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, bunga yang hidup. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik untuk tumbuh-tumbuhan. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan sklerenkim ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Nah, sekarang beralih ke jenis kedua jaringan permanen, jaringan permanen kompleks. Dari namanya menunjukkan, jaringan permanen kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari tracheid, bulu kayu, parenkim xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman lain. Phloem terdiri dari bulu tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim phloem. Dan berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari tanaman. Kesimpulannya, kita telah melihat dan memahami jaringan tanaman, jenis jaringan, subklasifikasi, dan fungsinya. Baiklah, videonya telah selesai. Sesuai dengan apa yang Ibu katakan di awal tadi, Ibu akan menanyakan tentang materi yang ada di video tersebut. Baiklah, Ibu ingin tanya yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan apa itu jaringan tumbuhan? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Tika.
Ya, bagus ya jawabannya dari Tika tadi. Baiklah, Ibu tambahkan sedikit ya dari jawabannya tadi. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, serta melaksanakan tugas tertentu. Itulah tadi yang disebut dengan jaringan. Selanjutnya, berdasarkan bentuk dan strukturnya, jaringan diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Baiklah, kita lanjut. Jaringan dibedakan berdasarkan asalnya, yaitu ada jaringan primer dan jaringan sekunder. Yang ingin Ibu tanyakan, siapa yang bisa menjelaskan apa itu jaringan primer dan apa itu jaringan sekunder? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silahkan kepada Rizka untuk menjelaskan. Baiklah, benar ya. Meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Meristem primer terletak di ujung batang dan ujung akar. Aktivitas jaringan meristem primer mengakibatkan akar dan batang bertambah panjang. Jadi itulah tadi jaringan meristem primer. Kalau yang jaringan meristem sekunder adalah berasal dari jaringan dewasa yang telah berhenti pertumbuhannya, namun menjadi embrional kembali. Itu tadi penjelasan dari meristem primer dan meristem sekunder. Baiklah, selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan jaringan pelindung itu kan terbagi menjadi dua. Nah, apa saja itu? Tolong sebutkan siapa yang bisa? Nah, ya silahkan kepada Rahmat Aspandi. Ya, bagus ya. Jaringan pelindung adalah jaringan epidermis dan jaringan gabus. Baiklah, selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri dari jaringan dasar? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan kepada Arum. Baiklah, benar ya jawabannya. Ciri-ciri jaringan dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel-sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Ruang antar sel ini digunakan untuk pertukaran gas. Yang kedua, dinding sel tipis dan mempunyai vakuola besar untuk menyimpan makanan cadangan. Yang ketiga, sel-sel pembentuk polihedral atau segi banyak. Baiklah, jaringan penguat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan sklerenchyme dan jaringan kolenchyme. Siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri dari jaringan sklerenchyme dan jaringan kolenchyme? Dua orang ya, siapa yang mau menjelaskan? Itu Rizkyanti dengan Siti Fatimah ya, Rizkyanti dulu ya. Baiklah, benar ya jawaban dari Rizkyanti dan Siti Fatimah tadi. Yang termasuk ciri-ciri dari jaringan kolenchyme adalah yang pertama, tersusun dari sel-sel hidup. Umumnya dijumpai di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun, dan buah. Kolenchyme jarang terdapat di akar. Yang kedua, dinding sel tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa sebagai penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih muda atau bagian tumbuh-tumbuhan yang lunak. Yang ketiga, merupakan penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang termasuk ciri-ciri jaringan sklerenchyme adalah yang pertama, terdiri atas sel-sel mati dengan dinding sel tebal, hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal, terdiri atas lignin. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Namun sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena di awal tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa kembali. Baiklah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Baiklah, untuk tugas minggu ini silakan buka buku paketnya halaman 35 dan 36. Sudah dibuka semua?
Nah, itu nanti pilihan ganda sama esainya tolong dikerjakan ya. Ngumpulnya minggu depan, Ibu tunggu minggu depan ya. Tolong dikerjakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.